Saya ikut audisi MasterChef bersama ibu saya. Harapan saya supaya saya dan ibu saya bisa sama-sama masuk galeri dan kita berdua bisa menunjukkan skill masak kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Andon Mampir. Tak dulu tak dung dung ces. Nah sekarang Andon Mampir mau ngobrol-ngobrol bersama salah satu finalis dari acara masak terbesar di dunia yaitu MasterChef Indonesia. Dan di samping saya sudah ada Hamzah itu 8 besar ya dari acara MasterChef Indonesia. Benar. Oke, kita langsung aja tanya-tanya dengan Bang Hamzah di sini ya. Oke, Bang Hamzah, minggu-minggu kemarin kan baru keluar tereliminasi dari acara MasterChef Indonesia. Ini kesibukannya apa jenis setelah keluar dari MasterChef Indonesia? Kesibukannya kembali kepada kesibukan yang lama, yang paling dilakukan, yang sering dilakukan, rebahan. Wow. Kalau lagi MasterChef nggak bisa rebahan, ya kan? Selalu dalam tekanan, selalu harus berpikir banyak. Iya. Jadi Sekarang kayak bisa lebih santai, bisa lebih menikmati kehidupan. Asik. Oke, kita kembali dari awal masuk MasterChef ya. Background dari Bang Hamzah ini apa ya sebelum masuk ke MasterChef? Background apa sejarah nih? Karena background dari misalnya kegiatan sebelum masuk ke MasterChef Indonesia. Oke. Kebetulan aku punya bachelor itu kalau di Amerika sarjana. Aku punya sarjana S1-nya aku itu di bisnis analis. Dapatnya di Amerika. Jadi aku lulusan Amerika, kuliah di sana. Jurusannya bisnis analis atau analisa bisnis. Jadi memang rata-rata yang aku kerjain itu adalah menganalisa bisnis yang akan bagus ke depannya atau yang nantinya akan booming seperti apa, terus menganalisa kenapa sebuah bisnis ini jatuh atau dia rugi. Nah, jadi memang biasanya konsultan bisnis. Nah, kok tiba-tiba pengen ikut kompetisi di MasterChef ini? Apa ya? Tujuannya apa atau apa sih maksudnya beralih ke MasterChef masak-masak gitu loh dari konsultan bisnis? Oke. Jadi kan memang di konsultan bisnis ini karena ada beberapa bisnis yang aku handle ya, termasuk travel. Jadi aku memang biasa suka bawa orang ke luar negeri. Aku yang menjadi travel guide-nya mereka. Travel guide. Jadi di situ aku nemuin gitu ya bahwa ada satu bahasa yang beda gitu ya. Jadi selain musik itu ada satu bahasa yang universal juga di dunia, yaitu makanan. Makanan di belahan dunia manapun itu kalau enak ya enak, yang nggak enak ya nggak enak. Iya. Dari situlah makanya aku sekarang suka jajan, akhirnya dari jajan coba-coba masak, dan akhirnya ternyata wow, ada di hati tuh ada sesuatu yang tergerak di saat masak gitu. Oke, jadi karena suka jajan jadi suka masak juga, jadi penasaran prosesnya kayak gimana gitu kan ya. Bener. Oke. Masuk di MasterChef Indonesia season 7. Bang Hamzah kan masuk dengan Umi ya. Iya. Umi yang kita tahu ya. Baru kali ini di season di season 7 inilah. Iya. Antara anak dan ibu masuk ke ke galeri. Gimana sih perasaannya waktu pas dua-duanya masuk gitu? Sebenarnya sih ini ceritanya lumayan lucu ya. Kenapa bisa ada ibu dan anak? Nah, itu dia. Kenapa bisa ada itu gitu. Nah, jadi ceritanya tuh sebenarnya yang sudah aktif di bidang memasak sebenarnya Umi, bukan aku. Jadi Umi itu emang udah masuk Metro TV, masuk mana cara masak. Akhirnya dipanggil sama RCTI.
untuk special hand. Jadi jalur khusus lah. Si Umi waktu itu hampir menolak karena ya dia udah masuk Metro TV juga kan, udah ada acara. Iya. Aku bilang kenapa ditolak? Diikutin aja terus gitu kan. Tapi dia nggak mau sendiri. Ya udah kalau audisinya Umi ikut, kamu juga harus ikut. Karena Umi nggak mau sendiri. Oh jadi istilahnya masuknya Hamzah ke Master Chef season 7 ini karena Umi juga yang Karena ngajak. Umi juga gitu. Sebenarnya gue nggak ada niat gitu loh. Maksudnya nggak ada kayak gue harus ikut Master Chef, gue harus ini. Ya udah nemenin Umi gitu kan. Dan gue juga waktu itu pada audisi itu ya, gue nggak terlalu kayak yang niat banget kayak si Natasha Ako, Caca yang sampai bikin makanan tuh sebegitu mewahnya, indahnya gitu. Yang gue tahu karena kalau gue personal ya, gue kalau makan tuh yang penting enak. Iya. Ini enak tuh kayak gini gitu. Ternyata setelah audisi itu, karena gue kecemplung nemenin Umi, dipanggil lagi. Dan akhirnya masuk dua-duanya ya, masuk ke galeri ya. Gimana tuh perasaannya gitu? Perasaannya campur aduk. Yang jelas kalau dibilang senang, dibilang bangga gitu kan. Cuman akhirnya ya ini harus teman-teman tahu gitu ya. Maksudnya dikala kalian berkompetisi sama ibu, bukan berarti ya kalian berdua tolong menolong di dalam galeri ya. Kita tetap sikut-sikutan, kita tetap kompetisi. Cuman yang paling membuat aku berat adalah di saat Umi nggak tahu masak apa, aku yang kena gitu. Ini masak apa nih gitu? Atau kalau Umi lagi masuk pressure test gitu, atau gimana? Gua mas yang deg-degan. Jadi ikut deg-degan, ikut kayak berada di pressure test juga ya. gitu kan ya. Itu tuh beneran beban berat. Jadi kalau menurut aku nggak terbebani sama tekanan yang ada di MasterChef atau challenge apapun. Aku sih fine aja gitu. Yang paling berat adalah di saat kita harus megang tangan ibu kita sendiri, harus maju bareng-bareng. Nah, disitulah challenge. Ya jadi kan di dalam galeri memang kita harus berkompetisi gitu ya. Tapi pas Umi masuk ke pressure test jadi kita deg-degan juga gitu. Pertama kali masak di audisi masakan apa? Masakan Chinese food. Seperti apa? Mongolian beef. Ya. Jadi makanan Mongolia yang diadaptasikan sama orang China, akhirnya dibuatlah Mongolian beef. Dan berkat itu lolos gitu ya. Lolos audisi ke bootcamp. Oke. Enggak, dari situ ada lagi tuh audisi masak loh. Yang di TV ya. Nah, itu aku bikin sandwich soto Betawi. Yes. Jadi proses dari awal audisi online kan ya? Enggak, langsung special hand. Special hand gitu kan. Berapa kali masak untuk masuk ke galeri? Kan para viewers juga pengen tahu gitu kan prosesnya gitu loh. Jadi ada 2 kategori yang akan masuk ke MasterChef. Satu yang memang audisi umum, karena sekarang lagi corona kan, jadi audisinya online. Yang satu lagi special hand. Special hand itu apa sih? Special hand itu orang-orang yang memang sudah termapping, sudah ada di radarnya RCTI bahwa mereka ini emang orang-orang masak. Sama RCTI akan dipanggil, ditelepon untuk kita tes plating. Bisa nggak sih kita plating gitu? Karena kalau orang masak tuh banyak. Iya. Banyak banget orang bisa masak, banyak banget orang bisa masak makanan yang enak gitu. Tapi apakah dia bisa berkompetisi? Apakah makanan dia pantas ada di kompetisi? Nah, itu kan pertanyaannya kalau di MasterChef. Jadi untuk yang special hand itu kita dilihat platingnya dulu. Kalau platingnya bagus, maju ke babak selanjutnya, itu namanya audisi offline masak. Jadi setelah special hand kita lolos, kita akan offline masak. Di situ kita akan disimulasikan seperti ada di galeri. Setelah itu kita masak dalam waktu 1 jam. Setelah itu barulah dipanggil lagi buat yang dipanggil ketemu juri. Iya. Jadi ada 2 tahapan sebelum masuk ketemu juri.
barulah pas ketemu juri masuk ke, kalau dikasih apron maju ke bootcamp. Setelah bootcamp baru masuk ke galeri. Jadi Waktu kemarin waktu pas audisi offline itu, audisi di galeri offline secara offline itu kan, Umi kalau nggak salah bikin rolade. Itu audisi Kalau online. Hamzah apa tuh waktu itu bikin? Aku waktu itu bikin ini laksa lobster. Laksa lobster. Jadi Dan gimana nih penilaian dari juri waktu itu? kata mereka enak, cuman namanya salah. Oh salah. Ya malum ya, kita kan koki amatir ya kan. Kalau dari segi rasa enak. Dan penambahan lemon coconut jelly itu bagus di laksanya. Cuman karena ebinya nggak berasa, harusnya bukan laksa, harusnya gulai. Oh gitu. Jadi kayak, oh gitu. Tapi makanannya enak. Di audisi itu yang tadinya audisi kita ketawa-ketawa senyum-senyum menjadi mencekam. Mencekam. Pas pengumuman. Bukan. Pengumuman. Jadi ini terjebak juga ya. Ini buat kalian mau nanti masuk MasterChef season selanjutnya. Kalau Chef Juna nanya, mending lu diem aja deh. Jadi nggak usah ditanggepin gitu, diem aja. Gitu. Emang kadang-kadang pertanyaan dari Chef Juna, Chef Arnold itu kayak menjebak gitu. Menjebak. Itu namanya pancingan maut. Pancingan maut. Dia selalu menanyakan sesuatu yang akan nantinya akan dibalikin lagi ke lu, lebih parah lagi, lebih hancur lagi. Nah, saya pun kena akhirnya pada awal. Jahat banget. Emang itu salah satu. Ini bukan settingan ya, cuman memang mereka biar seru tuh seperti itu. Supaya emang benar gak ada settingan sama sekali kan. Gitu. Jadi beneran kalian bisa berkompetisi gak sih? Karena kan memang kalau kita jualan pun atau kita bikin restoran pun, customer akan bertanya sama kita, ini apa? Masaknya diapain? Bumbunya apa aja? Dan memang ada customer yang suka, kalau saya manggilnya pendekar, gitu kan? Pendekar. Kalau yang terlalu banyak nanya, terlalu ini harusnya begini, harus begini. Ada kali ya yang ngulik sendiri apa sampai ini gitu. Itu saya manggilnya pendekar. Gitu. Oh udah pendekar nih, datang nih, gitu kan? Oh ya kita jawabin. Nah, disitulah sebenarnya maksud dari Chef Juna atau Chef Arnold membuat mental kita keluar. Karena justru bukan di MasterChef yang ngeri ya, di dunia asli ini. Gitu. Karena ya pendapat orang kan memang punya kebebasan untuk berpendapat ya. Dia boleh ngomong masakan kita gak enak, dia boleh ngomong masakan kita kayak tai. Cuman yang nggak boleh kalau misalkan memang mungkin ditaruh sesuatu yang jelek sama dia baru nggak boleh. Tapi kalau dia berbicara aja sangat boleh. Nah, Chef Juna dan Chef Arnold itu mempersiapkan kita untuk bisa menanggapi orang-orang seperti itu. Oh iya. Jadi sebagai pelatihan untuk kita sendiri juga gitu kan. Kedepannya tuh gimana? Pasti ya kedepannya ada yang seperti itu gitu kan. Jadi kita harus bisa menghadapi situasinya. Nah itu pancingan maut itu harus terbiasa. Iya. Jadi apa ya? Pertanyaan yang menjebak, cibiran-cibiran dari Chef Arnold atau Chef Juna itu memang buat melatih kita untuk menjadi lebih baik gitu kan. Kalau kita nggak baper, harusnya bisa seperti itu. Tapi banyak yang baper. Banyak yang jadi serius gitu ya. Kalau aku sih bukan baper ya. Aku lebih kepada, kamu menilai saya seperti itu. Oh, Chef Juna sama Chef Renata menilai saya seperti itu. Saya attitude jelek atau segala macam itu. Tapi kalau buat saya, di saat orang seperti sama saya buktiin sama mereka. Oke, saya buktiin. Saya bisa berubah di sini, saya bisa masak dan saya pantas ada di sini. Itu orang yang benar. Iya. Kadang kan orang mikirnya ke negatifnya dulu. Gitu kan. Makanya kalau sesuatu yang negatif itu jangan diambil plek-plekan negatif. Jadi jangan diambil dengan mentah-mentah gitu. Mentah-mentah aja. Itu nanti kita sendiri yang pusing, kita sendiri yang baper, akhirnya nggak keluar, gitu kan, kacau. Oke, selama di ini ya, MasterChef Indonesia Season 7 ini kan banyak challenge nih. Kira-kira challenge yang terberat buat Bang Hamzah ini challenge apa? Ya, pas saya keluar. Pas saya keluar. Oh, yang masak 30 menit itu ya? Ya, yang challenge tersulit dan terbaru.
yang pernah ada di Memang. galeri. Jadi memang kayaknya di setting saya untuk pulang. Ya nggak gitu lah. Nggak, tapi gini loh, kalau dipikir-pikir gini ya mas, gini apa, kalau kamu ngasih aku satu barang kan, kasih waktu aku sejam, aku selesai pasti. Makanya kan kalau kita ikutin aku dari galeri pertama sampai aku keluar, nggak pernah aku dimarahin, nggak pernah yang sampai makanan dilepeh atau dimaki-maki, itu nggak pernah. Ya cuman ya karena ya mungkin karena masakannya enak. Iya itu benar, maksudnya gini loh. Tapi itu buat aku gini loh. Pas aku keluar itu kayak aku ngerasanya mungkin tim story tahu. Aku tuh bukan tipe orang yang mengulang masakan. Gak mungkin aku mengulang masakan yang udah aku bikin. Walaupun aku tahu aku bisa save. Aku pengennya kalau masak itu kalau bisa dari penjuru dunia, aku keluarin penjuru dunia. Karena tujuan aku tuh setelah aku masuk ke galeri, setelah aku komit ya, aku komitmen nih, oke, gue di galeri gue mau serius, gue mau coba jadi pemenang gitu kan. Tujuannya adalah supaya orang-orang di rumah tuh tahu bahwa saya itu bisa masak, apapun saya bisa masak, dan yang saya masak selalu enak. Itu tujuannya. Dan terbukti kan, nggak ada masakan yang dilepeh gitu. Nggak ada. Dan nggak ada masakan yang kayak, ini konsep kamu salah gitu, nggak ada. Gitu. Tapi memang pada saat presentasi kemarin, itu buat saya kayak ini gue nih gitu. ini kayaknya gue nih yang dipastikan akan keluar. Nah, kenapa berpikir seperti itu?